Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Pratiwi Sarmudin dengan NIM S1S1243031. Saya dari kelas Ganjil. Di sini saya akan membawakan lagi materi untuk mata kuliah sistem operasi, khususnya untuk judul virtual mesin. Akan ada 4 bahasan materi yang akan saya bahas di sini. Yang pertama ada pengertian dari virtual mesin itu, yang kedua ada jenis-jenis dan fungsinya, yang ketiga ada contoh, dan yang terakhir itu ada kelebihan dan kekurangan dari virtual mesin itu sendiri. Kita langsung masuk saja pada materi pertama, yaitu pengertian. Apa sih virtual mesin itu? Virtual mesin adalah sebuah lingkungan komputer berbasis perangkat lunak yang meniru atau mensimulasikan perangkat keras fisik komputer. Dengan kata lain, virtual mesin ini adalah versi digital dari komputer fisik yang dapat menjalankan program dari sistem operasi, menyimpan data, terhubung ke jaringan, dan melakukan fungsi komputasi lainnya. Namun, seluruh sumber dayanya bersifat virtual, bukan dari komponen fisik. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian fungsi-fungsi dari virtual mesin itu. Yang pertama, virtual mesin ini memungkinkan setiap sistem operasi dan aplikasi berjalan dalam lingkungan yang benar-benar terpisah. Isolasi ini mencegah gangguan antara aplikasi dan meningkatkan keamanan, karena kerusakan atau keserangan pada suatu virtual mesin tidak akan mempengaruhi virtual mesin yang lain di perangkat yang sama. Untuk fungsi yang kedua itu, virtual mesin ini sering digunakan untuk menguji aplikasi baru atau pembaruan sistem tanpa mengganggu sistem utama. Lingkungan virtual yang terisolasi memudahkan developer melakukan eksperimen, rollback, dan debugging untuk risiko minimal terhadap sistem produksi. Ketiga, ada virtual mesin ini memungkinkan pengguna menjalankan aplikasi yang tidak kompatibel dengan perangkat utama. Misalnya, ketika kita menjalankan Linux di atas Windows atau sebaliknya, untuk kebutuhan tertentu seperti pengujian atau menjalankan aplikasi lawas. Nah, untuk fungsi yang keempat itu, virtual mesin ini, beberapa server virtual dapat dijalankan di satu perangkat fisik, sehingga dapat mengurangi kebutuhan perangkat keras tambahan. Konsolidasi ini membantu menghemat biaya peralatan dan energi, serta memudahkan pengelolaan infrastruktur IT. Nah, untuk fungsi yang kelima itu adalah untuk memaksimalkan perangkat keras yang ada. Virtual mesin ini membantu mengurangi kebutuhan investasi perangkat baru dan konsumsi energi, baik untuk perusahaan maupun pengguna layanan cloud. Dan yang terakhir adalah virtual mesin ini dapat diatur dengan kebijakan keamanan tersendiri. Selain itu, virtual mesin ini mudah disadangkan atau di backup, di cloning, dan dipulihkan, yaitu restore. Sehingga dapat mendukung strategi disaster recovery dan menjaga ketersediaan layanannya. Selanjutnya kita masuk pada bagian jenis-jenis virtual mesin. Di virtual mesin itu ada 2 jenis. Yang pertama ada mesin virtual process, dan yang kedua ada mesin virtual system. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu mesin virtual process. Mesin virtual process dirancang untuk menjalankan satu aplikasi atau proses secara terisolasi di atas sistem operasi host. Nah, untuk mesin virtual process ini, jenis ini menyediakan lingkungan eksekusi yang independen dari perangkat keras dan sistem operasi di bawahnya, sehingga aplikasi dapat berjalan tanpa tergantung pada platform tertentu. Dan untuk mesin virtual process ini, contohnya itu yang paling umum biasa kita lihat adalah Java Virtual Machine atau JVM. Nah, yang kedua itu mesin virtual system. Mesin virtual system ini menyediakan lingkungan virtual yang sepenuhnya meniru perangkat keras fisik, sehingga memungkinkan instalasi dan operasi sistem operasi lengkap di dalamnya. Untuk virtual system ini juga itu dia dapat menjalankan sistem operasi yang berbeda secara bersamaan, di mana di atas satu perangkat fisik dengan bantuan hypervisor. Untuk jenis di bagian mesin virtual system ini, jenisnya ini memungkinkan pembagian sumber daya fisik komputer host ke beberapa mesin virtual yang terisolasi. Nah, kemudian kita masuk pada bagian contoh
dari jenis-jenis tadi, jenis-jenis virtual mesin tadi. Yang pertama itu ada yang saya sebutkan tadi, Java Virtual Machine atau JVM. JVM ini adalah mesin virtual yang menyediakan lingkungan runtime untuk menjalankan aplikasi Java. Ketika kode Java dikompilasi, hasilnya ada bytecode, bukan kode mesin spesifik platform. Bytecode ini kemudian dijalankan oleh JVM yang menerjemahkannya ke instruksi mesin sesuai sistem operasi dan perangkat keras yang digunakan. Dengan cara ini, aplikasi Java dapat berjalan di berbagai platform tanpa perubahan kode, sejalan dengan prinsip write once, run anywhere. Nah, untuk contoh yang kedua itu ada CLR atau Common Language Runtime, di mana CLR ini adalah mesin virtual yang digunakan oleh platform. Net ini milik Microsoft, di mana fungsinya mirip-mirip dengan Java tadi, namun untuk language runtime ini dia lebih menjalankan kode yang telah dikomplikasi ke dalam Common Intermediate Language atau CEL, di mana bukan bytecode Java. CLR ini menerjemahkan SEL ini ke kode mesin spesifik platform saat runtime, sehingga aplikasi net dapat berjalan di berbagai sistem operasi yang mendukung net. SLR juga menyediakan fitur penting seperti manajemen memori otomatis, keamanan eksekusi kode, expression handling, ada interoperabilitas antar bahasa pemrograman di ekosistem, dan Gerbe collection juga. Kita masuk pada contoh ketiga, itu ada BEAM, yaitu virtual machine yang digunakan untuk menjalankan bahasa pemrograman Erlang, di mana BAM ini dirancang khusus untuk mendukung aplikasi yang membutuhkan konsistensi tinggi, toleransi kesalahan, dan ketersediaan yang sangat baik. Virtual machine ini banyak digunakan dalam sistem telekomunikasi, pesan instan, dan aplikasi real-time yang lain yang membutuhkan reliabilitas yang tinggi. Untuk BAM ini, dia mengeksekusi bytecode Erlang dan menyediakan mekanisme isolasi proses ringan, sehingga ribuan hingga jutaan proses dapat berjalan secara efisien dan terisolasi. Nah, kita masuk pada contoh ke sekian, yaitu tentang VirtualBox. VirtualBox ini adalah aplikasi virtualisasi lintas platform yang dikembangkan oleh Oracle. VirtualBox ini menggunakan hypervisor tipe 2 atau hosted hypervisor, di mana artinya ini adalah aplikasi ini berjalan di atas sistem operasi host seperti Windows, Linux, atau macOS. Nah, untuk pengguna dapat membuat dan menjalankan berbagai sistem operasi tamu atau guest OS di dalam lingkungan virtual tanpa mengganggu sistem utama. Untuk VirtualBox ini dia dikenal karena gratis, open source, serta mendukung banyak fitur seperti snapshot atau menyimpan keadaan virtual machine, drag and drop file, dan seamless mode untuk integrasi tampilan antara guest dan host. Nah, untuk contoh yang lainnya lagi itu ada VMware Workstation, di mana ini merupakan software virtualisasi tipe 2 yang berjalan di atas sistem operasi host, di mana untuk VMware Workstation ini dia mendukung berbagai sistem operasi tamu dan menawarkan performa tinggi, stabilitas, serta fitur-fitur canggih seperti cloning FM, integrasi file sharing, mode seamless, dan kayak dia ini proses pembuatan di VMware ini workstation-nya itu dia sangat mudah dengan wizard yang memandu pengguna mengatur parameter virtual machine sejak awal, sehingga virtual machine siap digunakan segera setelah proses pembuatan selesai. Nah, kita masuk pada contoh selanjutnya, itu ada Microsoft Hyper-V, di mana hypervisor ini itu dia merupakan tipe 1, berbeda tadi sama yang sebelumnya dia merupakan tipe 2. Untuk Microsoft Hyper ini dia hypervisor tipe 1 atau bare metal hypervisor yang terintegrasi langsung dengan Windows 10 Pro, Education, dan Enterprise. Tidak seperti VirtualBox dan VMware Workstation,
Hyper-V ini berjalan langsung di atas perangkat keras, bukan di atas sistem operasi host, sehingga menawarkan performa dan efisiensi lebih tinggi. Untuk Hyper-V ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan menjalankan beberapa virtual mesin secara bersamaan dengan fitur seperti checkpoint atau mirip kayak snapshot tadi, dan pengelolaan sumber daya yang efisien, serta dukungan untuk berbagai sistem operasi tamu. Namun, untuk Hyper-V ini hanya tersedia di edisi Windows tertentu dan membutuhkan aktivasi khusus melalui fitur Windows itu. Nah, kita masuk pada kelebihan dan kekurangan dari contoh-contoh yang saya sudah sebutkan tadi. Pertama kita masuk dulu ke kelebihan dan kekurangan secara umum untuk virtual mesin ini. Kelebihan untuk virtual mesin ini yang pertama adalah efisiensi resource atau servers. Yang kedua, fleksibel, mudah tambah atau kurang resource serta multi-OS. Yang ketiga ada isolasi antar sistem atau aplikasi, keamanannya lebih baik, penghematan biaya perangkat keras, mudah di backup dan di recovery. Yang kesekian itu mendukung pengujian dan pengembangan aman. Dan yang terakhir ada skalabilitas yang lebih tinggi. Untuk kekurangan virtual mesin ini sendiri itu dia overheat resource-nya atau kinerjanya itu dia lebih lambat. Terus yang kedua kompleksitas pengelolaannya. Terus yang ketiga ada ketergantungan pada host server. Yang keempat ada potensi keterbatasan performa dibanding hardware fisik, potensi masalah keamanan jika tidak dikelola baik, dan yang terakhir ada biaya lisensi atau software tambahan. Nah, kita masuk pada kekurangan Java Virtual Machine. Yang pertama untuk kelebihan dari Java Virtual Machine itu dia portabilitas tinggi dan isolasi dan keamanan aplikasi, manajemen memori otomatis, mendukung multithreading dan exception handling. Dia juga optimasi performa dengan JIT compiler, dan dia juga nih bisa menjalankan berbagai bahasa kayak bahasa Java, Groovy, dan Jeruby. Nah, untuk kekurangan dari Java Virtual Machine ini sendiri, dia itu performanya lebih lambat dari aplikasi native. Kemudian dia juga membutuhkan resource tambahan kayak seperti memori atau CPU. Dan dia ini ketergantungan pada JVM di sistem target. Dan waktu startup-nya itu pada aplikasi dia lebih lama. Dan yang terakhir itu ukuran file aplikasi bisa lebih besar. Nah, kemudian kita masuk pada Command Language Runtime. Untuk Command Language Runtime ini kelebihannya dia yang pertama itu ada manajemen memori otomatis, keamanan dan isolasi aplikasi lebih baik, penanganan error dan exception terstruktur, dukungan multi-reading dan skalabilitas, kemudahan debugging dan profiling, versi deployment aplikasi lebih mudah, optimasi performa dengan JIT compiler. Nah, untuk kekurangan Command Language Runtime ini tersendiri, dia itu yang pertama ada performanya lebih lambat dibanding aplikasi native karena ada proses intermediate language dan JIT tadi. Kemudian dia itu membutuhkan res tambahan kayak memori CPU untuk runtime-nya nanti. Kemudian dia ketergantungan pada lingkungan net atau CLR dalam sistem target, dan ukuran file aplikasi bisa lebih besar karena metadata dan dependensi. Kemudian startup aplikasi bisa lebih lama dibandingkan aplikasi native ini. Nah, kemudian kita masuk pada kelebihan dan kekurangan Erlang Virtual Machine ini. Dimana untuk kelebihan Erlang Virtual Machine ini dia lebih efisiensi resource atau server. Terus dia itu lebih fleksibel, dia isolasi antara sistem atau aplikasi, keamanannya dia lebih baik, penghematan biaya perangkat keras, mudah backup dan recovery, mendukung pengujian dan pengembangan aman, dan yang terakhir dia itu skalabilitasnya itu tinggi. Nah, untuk kekurangan dari Erlang Virtual Machine ini yang pertama itu ada overhead resource atau kinerjanya dia lebih lambat, kompleksitas pengelolaan, ketergantungan pada host server, potensi keterbatasan performa dibanding hardware fisik, potensinya dia itu
potensi masalah keamanan jika tidak dikelola dengan baik, sama biaya lisensi atau software tambahannya. Nah, kita masuk pada bagian kelebihan dan kekurangan VirtualBox, dimana untuk VirtualBox ini dia itu gratis dan open source. Kemudian dia juga lebih compatible di banyak iOS host kayak Windows, Linux, macOS, dan Solaris. Kemudian juga dia mendukung banyak OS guest, cukup ringan dan mudah dipelajari, aman atau isolasi virtual mesinnya itu baik, performa relatif cepat untuk kelasnya, kemudian mudah diimpor atau ekspor virtual mesin antara platform. Nah, kemudian untuk kekurangan dari VirtualBox ini, dia itu booting virtual mesinnya itu cenderung lama, konsumsi CPU-nya cukup tinggi, antar muka pengguna terkesan jadul, fitur tidak sebanyak pesaing kayak fitur terbatas. Dia ini fiturnya terbatas, dan dia ini perlu update rutin agar support iOS-nya itu terbaru, performa kurang optimal di hardware terendah. Nah, kita masuk pada kelebihan dan kekurangan pada virtual VMware Workstation ini. Dia tuh yang pertama gratis untuk penggunaan pribadi dan komersial. Kemudian dia mendukung banyak OS, isolasi dan keamanan virtual mesinnya itu tinggi, efisiensi resource dan hemat biaya perangkat keras, skalabilitas dan fleksibilitas tinggi, fitur snapshot dan backup, memudahkan pemulihan manajemen virtual machine learning ini. Dia juga itu kayak mudah dan terpusat. Untuk kekurangan dari contoh ini, dia itu konsumsi resource-nya itu kayak atau CPU atau RAM-nya itu cukup tinggi. Performa visual mesinnya itu bisa di bawah hardware fisik untuk aplikasi berat. Kemudian juga itu dia tidak ada open source. Fitur Advanced Enterprise-nya itu terbatas dibanding versi Surface. Kemudian dia itu kurang optimal untuk hardware atau OS non-Windows tertentu. Untuk ukuran filenya dia installers besar, dimana update dan upgrade-nya kadang butuh reboot. Nah, kita masuk pada kekurangan dan kelebihan Microsoft Hyper-V, dimana kelebihan yang pertama itu dia efficient resource, atau dia ini dijalankan banyak virtual machine di satu server fisik. Yang kedua itu isolasi kuat, skalabilitas, live migration. Live migration ini adalah pindah virtual machine antara server tanpa downtime. Dan yang terakhir itu ada disaster recovery, di mana snapshot dan replika untuk backup atau pemulihan lebih cepat. Untuk kekurangan dari Microsoft Hyper-V ini, dia itu pertama performanya dia bisa di bawah hardware fisik untuk aplikasi tertentu. Kemudian konsumsi resource host tinggi jika banyak VM berjalan bersamaan. Terus ada fitur Advanced Enterprise kadang masih di bawah pesaing, misalnya kayak VMware tadi. Kemudian dia ini juga kurang optimal di hardware atau iOS host karena dia non-Windows. Terus dia ini hanya tersedia di edisi Windows tertentu. Tidak semua versi itu support untuk Hyper-V ini. Nah, kita masuk pada contoh instalisasi virtual machine pada VirtualBox. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah kita buka di Google Chrome dulu, terus ketik VirtualBox. Nah, terus kita buka bagian ini. Nah, di sini ada kata download. Kita download ini, kita tindih klik download, terus kita pilih bagian Windows Hosts. Nah, nanti di sini akan terdownload, sini masih mendownload. Kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu ya, masih mendownload. Pokoknya nanti kita buka di Google Chrome, kita tulis VirtualBox. Nanti setelah kita klik VirtualBox, kita ambil bagian atas. Di bagian atas adanya, terus kita buka, klik 2 kali. Akan ada Get Start. Di bawahnya Get Start itu ada kata download. Itu kita klik download.
habis klik download, kita pilih yang ini, Windows Hosts. Nanti dia akan terotomatis terdownload. Nah, ini sisa sedikit lagi untuk download. Nah, ini karena sudah di-download, kita langsung buka ke laptop kita. Kita cari VirtualBox. Ini VirtualBox. Kita buka. Oh, salah, kita buka. Kita cari VirtualBox yang sudah kita download tadi, yang ini. Kita buka. Baik, mungkin ada kesalahan sedikit nih. Ya, ini kita sudah masuk di VirtualBox-nya. Kita klik next. Next. Terus ini kita setujui. Kita klik bulat yang di atas, terus pilih next lagi. Nah, di sini ini diberitahukan di bagian mana kita taruh VirtualBox-nya kita ini. Terus next saja. Kemudian ini dia kasih warning, dia kasih peringatan. Langsung yes. Langsung yes. Ini sini nih ada kayak hal-hal yang harus file-file yang ini langsung dicentang saja semua, langsung dicentang, terus next. Langsung klik install. Nah, di sini sedang mendownload untuk VirtualBox-nya sendiri. Nah, ini sudah finish. Ini berarti kita sudah selesai mendownload untuk VirtualBox ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa. Di sini sudah ada tampilannya dari VirtualBox yang kita download tadi. Sudah ada tampilannya di sini, bisa dilihat lebih jelas di sini. Ya, ini adalah hasil dari VirtualBox yang kita download tadi. Di sini kita bisa langsung menjalankan program yang kita mau. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.